Swastiastu. Baik, kami kelompok 1 akan melakukan pengkajian pada pasien terminal. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nilo Oci Suprapti, NIM 035 sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, nama saya Kada Rosita Hadisi Putri, NIM 038 sebagai asisten perawat. Dan saya, Putu Sudiantara, NIM 44 sebagai keluarga pasien. Kenalkan, saya Lunia Yuliarti, NIM 32 sebagai kameramen. Perkenalkan, saya Kada Wahyuni, NIM 053 sebagai perawat. Dan perkenalkan, nama saya Ketut Soniasin, NIM 042 sebagai pasien. Selamat menonton. Penyakit terminal merupakan penyakit progresif, yaitu penyakit yang menuju ke arah kematian. Contohnya seperti penyakit jantung dan kanker. Atau penyakit terminal ini dapat dikatakan harapan untuk hidup tidak ada lagi, obat-obatan, tim medis sudah give up, menyerah, dan penyakit terminal ini mengarah ke arah kematian. Pasien terminal adalah pasien yang dalam keadaan menderita penyakit dengan stadium lanjut yang penyakit utamanya tidak bisa diobati kembali dan bersifat progresif atau meningkat. Pengobatan yang diberikan hanya bersifat menghilangkan gejala dan keluhan. Perawat Rosita bisa panggilkan pasien atas nama Ketut Soniasi. Baik, Ibu Lucy, apakah benar Ibu pasien atas nama Bu Ketut Soniasi? Benar, Bu. Silakan masuk ke ruang perawat Bu ya, untuk keluarga ini. Baik, Bu. Selamat pagi, apakah benar dengan keluarga Ibu Soniasi dan Ibu Sonia? Benar. Baik, perkenalkan saya perawat Wahyuni yang bertugas pada hari ini. Pada hari ini saya akan melakukan pengkajian psikologis pada saudari Ibu Sonia. Apakah keluarga dan Ibu Sonia setuju saya lakukan tindakan pengkajian ini? Setuju, Bu. Baiklah kalau begitu, sekarang saya akan langsung melakukan pengkajiannya, Bu ya. Kurang lebih waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari saya? Ya, saya siap. Baik, Ibu Sonia dan keluarga. Jadi tujuannya saya melakukan tindakan pengkajian psikologis ini. Tujuannya itu supaya kami tahu atau keluarga pun tahu bagaimana kondisi psikologis Ibu Sonia dengan penyakit yang telah Ibu Sonia alami. Jadi sekarang saya akan mulai melakukan pengkajian. Sebelumnya Ibu Sonia apakah merasakan putus asa selama Ibu tahu bahwa Ibu memiliki penyakit ini? Iya, saya merasa putus asa karena saya juga kaget. Saya memiliki penyakit yang berbahaya bagi Ibu ya. Baik, pertanyaan yang kedua itu apakah Ibu pernah kehilangan minat? Ya, saya pernah kehilangan minat. Saya merasa saya tidak ingin melakukan sesuatu yang saya sukai, Ibu. Saya merasa saya tidak ingin melakukan sesuatu apapun itu, walaupun hal itu hal yang saya sukai sekalipun. Apakah keluarga mulai merasakan Ibu Sonia itu mulai tidak ada minat? Iya. Baik, Ibu Sonia, apakah Ibu pernah mengalami serangan panik selama penyakit ini? Saya pernah mengalami serangan panik pada saat saya pertama kali mengetahui jika saya mengidap penyakit kanker, dan saya juga sempat pingsan, Ibu, selama setengah jam pada saat itu. Oh, berarti Ibu pernah panik ya. Baik, Ibu Sonia, apakah Ibu ada hal spesifik yang Ibu harapkan ke depannya? Saya sangat berharap, Ibu, saya bisa sembuh, walaupun saya tahu penyakit saya itu sulit disembuhkan.
menurut saya tahu, yang saya tahu penyakit saya ini susah untuk disembuhkan Bu, dan ini penyakit kanker yang stadium akhir. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Menurut saya juga merasakan sedih terhadap penyakit istri saya. Dan kami mempunyai seorang anak yang masih sekolah, dan kami pun perekonomiannya sangat rendah. Jadi Bapak juga memiliki kecemasan sama ini. Kalau anaknya bagaimana? Untuk ibu saya apakah bisa sembuh? Ya tetap berdoa saja. Kami selalu melakukan yang terbaik untuk kesehatan ibu. Ada pertanyaan lagi untuk anaknya? Ya, berdoa saja supaya untuk kesembuhan ibunya ya. Baik Ibu Sonia, sebelumnya apakah Ibu memiliki sumber-sumber dukungan, misalkan keluarga Ibu, hobi Ibu sama Ibu sakit, dan kepercayaan? Apakah ada Bu? Ada sumber dukungan saya, yaitu keluarga saya, terutama suami saya yang selalu mendukung saya di saat kondisi saya seperti ini, dan juga anak-anak saya yang menjadi penyemangat saya. Dan selama saya mengidap penyakit ini, saya sering melakukan kegiatan atau hobi saya mencuci jahitan Ibu. Untuk kepercayaan. Dan untuk kepercayaannya, saya percaya Bapak tetap melakukan persembahyangan. ya, saya melakukan persembahyangan dan saya juga yang semula mungkin Ibu ya melakukan persembahyangan 2 kali dalam sehari, dan sekarang saya sering melakukan 3 kali dalam sehari. Baik Ibu Sonia, terima kasih untuk jawabannya. Baik Ibu Sonia, ini pertanyaan yang terakhir ya untuk Ibu. Apakah Ibu ada risiko stres psikologis selama Ibu mengidap penyakit ini Bu? Itu mungkin ada, tapi kadang-kadang di saat saya ingat akan penyakit saya merasakan hal itu. Saya merasakan hal itu, tapi jika tidak, saya tidak merasakan psikis itu atau mental saya tidak terganggu. Baiklah kalau begitu, jadi saran saya untuk suami dan anaknya tetap dukung Ibu Sonia, tetap berdoa supaya untuk kesehatan dan untuk kesembuhannya Ibu Sonia. Kan kita tidak tahu bagaimana ke depannya, tapi harapan kami Ibu Sonia bisa sembuh meskipun itu kecil kemungkinannya. Baik Ibu Sonia dan keluarga, saya sudah selesai melakukan pengkajian psikologis. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu setelah saya lakukan pengkajian ini? Saya merasa cukup tenang karena apa yang saya rasakan sudah saya utarakan, dan saya bisa bertukar pendapat dalam itu. Oh ya, baik kalau begitu nanti kalau ada apa-apa bisa datang kembali ke sini, kita akan kembali mengkaji psikologis Ibu. Dan nanti kalau keluarga ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti bisa dipertanyakan kembali ke sini. Dan untuk keluarga tetap beri dukungan kepada Ibu Sonia supaya Ibu Sonia bersemangat untuk menjalani hari-harinya. Baik, sekarang saya akan kembali ke ruangan. Terima kasih untuk waktunya ya. Baik, terima kasih. Baik, sekian video dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parma Sandi. Om Santi 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 Om.